Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Coba bos terangin bos yang tadi bos terangin. Nih udah kita patenin nih sekarang. Kalau kemarin kan belum ya. Nah ini kita patenin. Nih coba dengerin bos, ajarin bos. Iya Ibu. Jadi Pak Haji selalu nyampein kita tidak harus mengejar uang, rezeki, tapi bagaimana kita dengan diam hanya dekat sama Allah, rezeki uang yang datang mengejar kita. Dan apapun yang kita hajatkan, segera Allah kabulkan. Nah, gimana caranya? Itu kan kita akan mencari di Quran, ada nggak yang dijanjikan oleh Allah seperti itu, bahwa Allah berjanji akan ngasih kita uang. Ayatnya ada nggak? Ada. Jadi kalau ini tentang di awal-awal tadi, Ibu kan ilmu satu, ilmunya RDA apa? Keyakinan. Harus tingkat tinggi, power keyakinannya harus ekstrim. Karena kemarin pas pencerahan Pak Haji menyampaikan, kalau Pak Haji Marko berjanji ke Ibu, jalani ini 99 hari yang akan datang akan dibayar Pak Haji Marko utangnya. Ibu yakin nggak? Yakin. Tapi kalau jalani ini Allah yang akan bayar 1 miliar utang Ibu. Yakin mana? Yakin Allah apa yakin Pak Haji Marko? Aku enggak mau yakin sama manusia. Yakin aja sama Allah. Nah, waras. Karena kenapa? Kalau 99 hari yang akan datang, orang yang berjanji Ibu jalani ini, seperti Ibu yang mungkin pernah ke orang pinter ya, itu berjanji mau membayari utang Ibu 99 hari yang akan datang, orang itu nyampe enggak 99 hari yang akan datang? Kalau besok orangnya sudah meninggal, sementara Allah berjanji seperti itu. Itu Pak Haji ekstrim banget memberikan keyakinan kepada kita. Pasti dibayar sama Pak Haji Marko. Pasti dibayar 99 hari yang akan datang. Yakin, iya, mengharap sekali pada Pak Haji Marko karena yakin banget. Karena ada Pak Haji Marko. Tetapi Allah masa kita malah tidak yakin. Allah berjanji akan memberikan uang yang banyak. Bunyinya apa kata Allah? Diberi harta. Mal itu artinya di situ disebutnya artinya memang wayumditkum bi amwal. Akan aku berikan pasti wayumditkum dan niscaya pasti aku lipat gandakan, aku berikan kepadamu mal, uang. Dan itu tidak satu sebetulnya. Ngasihkannya apa? Banyak Allah menjanjikannya. Kasih uang yang banyak. Kan ada ya zamannya sahabat Nabi Umar bin Khattab itu membuat namanya Baitul Mal. Karena untuk mengurus negara itu pakainya harus di-manage dengan baik. Pakai namanya Baitul Mal. Itu mengurus harta. Rumah harta yang mengurus. Kalau negara Indonesia berarti sekarang Indonesia contohnya berarti Menteri Keuangan, bagian ngurus keuangan itu Baitul Mal. Yang gaji tentara, yang gaji pegawai-pegawai itu dari Baitul Mal. Berarti kan mengurus keuangan. Itu mal itu berarti harta dan juga bisa berarti uang. Jadi Allah akan pasti memberikan uang
dan anak. Anak dalam arti apa? Tidak mesti harus anak biologis, anak kandung, anak perusahaan, anak cabang. Perusahaannya bercabang-cabang banyak. Anak-anak, anak buah banyak, pelanggannya banyak. Berkaitan dengan harta semua, 5 hal yang dijanjikan Allah. Diberikan juga kebun-kebun yang luas. Diberikan di dalamnya sungai yang mengalir untuk menghidupi kehidupan yang ada di dalam kebun-kebun yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah puncak kebahagiaan manusia. Jadi di akhirat pun, di surga pun, intinya itu adalah juga wajannah, jannah, kebun-kebun yang indah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Jadi mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu di akhirat besok. Surga. Di dunia Allah berikan itu semua untuk kita. Didatangkan oleh Allah. Caranya dengan apa? Caranya kan berarti kan itu kan janji Allah. Kamu aku beri itu. Uang banyak, berlipat ganda uangmu. Perusahaanmu berkembang dengan sendirinya. Jadi anak cabang yang banyak. Jadi apa? Customer yang banyak. Caranya dengan cara apa? Gampang. Tidak harus dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja menindas, bekerja memeras. Enggak. Tapi dengan apa kata Allah? Kata Allah, dengan cara fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Caranya apa agar kita diberi uang banyak, harta banyak, perusahaannya jalan dengan sendirinya, anak-anaknya berjalan, karyawannya berjalan dengan baik? Gampang ternyata caranya kata Allah. Nggak ada kata-kata suruh bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja dengan menindas, bekerja dengan memeras, kiri kanan, nggak ada. Caranya ayat yang ke-10 itu tadi. Fakultus taghfiru. Maka kamu caranya adalah dengan cara mohon ampun. Apa mohon ampun? Pak Ji ngajari sudah komplit. Dengan apa? Sholat taubat. Itu janji Allah loh ya. Tapi kita yakinnya kalau dijanji Pak Di Marco. Tapi kan janji Allah ragu-ragu. Apa iya ya? Itu janji Allah. Allah menjanjikan pasti kita diberikan itu dengan cara mohon ampun. Artinya hati kita harus dibersihkan. Dari apa? Tuh. Sifat 18. Sifat 18 itu. Kalau kita bersih, hati kita bersih, itu kata Allah seperti di surga kelak itu kan tidak ada hukum, tidak ada dosa kita kan, bersih hati kita, sehingga kata Allah apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan terwujud langsung tanpa harus bekerja. Sini bisa dengan itu. Tapi harus tadi pertama kali dibuka Pak Haji tadi. Kunci utama ilmu RDI adalah apa tadi? Yakinnya harus ekstrim, harus tingkat dewa, harus tingkat tinggi. Contoh yang real tadi itu, yakinnya. Pak Haji nanya, dibayar Pak Haji Marco utangmu? Ya, yakin. Tapi kalau dijanji Allah, Allah bayar. Apa iya Pak Haji ya? Itu yang membedakan.
mulai kendor. Kendor. Apa dia? Makanya saya mau ibu coba praktekin ilmu RDAY. Nanti dibayar tunai sama Haji Marco 10 miliar. Aku Biar nggak mau. cepet. Hah, sama Haji Marco. Nanti kalau lewat Haji Marco nanti ada tuntutan. Kalau sama Aula kan ada tuntutan. Iya. Itu waras. Kok waras? Pokoknya sekarang setelah ketemu Pak Haji, Jadi waras. di rumah Pak Haji ya. Kalau sudah puyeng baru aku istirahat. Jadi saya bilang aku mau ke RDAY. Jadi aku mau beres-bereskan dulu kan kemarin sempat ya kerjaan saya sepi. Jadi menunggak kan. Semua bayar. Saya mau ke RDAY. Nah, makanya kemarin ini kalau ngaji kemarin ini belum fokus betul karena aku beresi kerjaan sama tunggakan Pak Haji ya. Cuma yang saya fokus kemarin ini kodam. Nggak pernah putus satu kali pun nggak pernah kodam ya saya buat air kemarin tuh nggak pernah putus selama saya Ya karena waktu itu kan dipesenin Pak Haji mau ngajari ilmu ini pun kalau kodamnya masih melekat banyak, dikasih harta, dikasih uang banyak, kabur uangnya, dimakan oleh itu. Nggak masuk perlawanan. Masuk pun dimakan sama kodamnya, nggak ngumpul uangnya. Itu yang maka Pak Haji tahapannya adalah tahapan itu kan yang kemarin. Nah sekarang yakinnya tingkat tinggi, yakin amalin itu semua pasti Allah berikan. Dan memberikannya apa kata Allah di ayat yang ke-11 itu? Wa yursilis sama ma'amidrarah. Jadi diturunkan dari langit itu hujan yang lebat. Diawali itu hujan lebat berupa apa? Uang. Hujan uang. Ini keyakinan kita harus begitu. Diberi hujan, kemudian diberi uang. Diberi anak, perusahaan. Yakin. Nah, itu yakinnya. Tekankan keyakinan, bersih hati, satu pun tidak boleh ada. Semuanya hilang. Harus dihilangkan. Semuanya hilang. Karena di ayat yang lain, itu di ayat yang ini, nanti tambah keyakinannya, Ibu buka di surat Nuh itu ya, 10, 11, 12, boleh 13. Surat Nuh. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, ayat 10. Ayat 11-nya Allah berikan hujan. Wa yursilis sama ma'an. Denny yang ngebel. Gitu ya. Desanya apa kasih alamat? Hah? Udah sampai. Nah, Oh iya. di ayat yang lain Selain ayam apa? Hati ampela. buka Yo, surat hati ampela, tongkol. As-Sams. Wasamsi waduhaha. Itu Katanya 24 kita harus membersihkan itu. Kata Allah, qad aflaha man Nasi zakkaha. uduk tongkol enak kok. Pasti kamu akan selalu dalam keberuntungan. Syaratnya zakkaha. Bersihkan itu. Dengan hati bersih, apapun yang diinginkan, kedip. Pak Haji kok pasti datang. Itu Ibu buka di surat An-Naml ayat 38, 39, 40 tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang memindahkan istananya Ratu Bilqis. Yang memindahkan siapa? Nabi Sulaiman? Bukan. Yang memindahkan siapa? Jin Ifrit yang nawarin. Jin Ifrit nawarin Nabi Sulaiman, aku pindahkan itu istana Ratu Bilqis dari dari kerajaannya ke depan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya.
bukan jin ifrit juga yang bantu Nabi Sulaiman, tapi yang menyelesaikan adalah manusia juga yang diberi ilmu. Kalau jin ifrit nawarinya kan sebelum Nabi Sulaiman Bangkit dari duduk. dari tempat duduknya, lama karena masih rapat. Kalau orang yang diberi ilmu Sekedip. sebelum berkedip Udah dikabulin. sudah sampai. Udah sampai. Udah terkabul. Sudah terkabul. Tuh, Bisa manusia. memindahkan bonusnya itu. Bisa ini bukan, makanya Pak Haji termasuk ngajari pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Jadi kenapa pasti Pak Haji sering mengatakan tidak insya Allah. Insya Allah itu adalah urusan kita dengan manusia yang insya Allah besok aku datang. Insya Allah. Tapi kalau Allah pada kita, Allah adalah niscaya, pasti diberikan. Keyakinannya begitu, pasti. Minimal bukan insya Allah, minimal biidznillah, atas izin Allah, pasti Allah mengizini. Minimal itu sudah di atasnya. Nah, kita yakinnya harus pasti bulan ini datang. Nah, ini kedip aja bisa sudah nyampe memindahkan istana ke depan kita. Nah, nanti kita coba mindahkan mobil dari showroom ke rumah kita. Apa caranya? Ya udah keyakinan tadi itu. Pasti. Nah, caranya apa? Cara selanjutnya itu tadi, mohon ampun, ucapan kita jadi manjur. Caranya macam-macam caranya. Tahu-tahu dapat hadiah mobil. Tahu-tahu. Dan ini nyata, Bu. Nyata. Dan ini nyata. Ya. Gitu. Enggak cerita, bukan cerita. Kalau cerita Allah Pak Haji, ndak ada bilang cerita-cerita. Iya. Pokoknya semua nyata dan Nyata. keyakinan dari ilmunya kita aja, bagaimana caranya mengamalkan ilmunya Allah. Iya. Kalau tidak beriman, bagaimana caranya Allah kasih, ya kan? Iya. Ya kasih, tapi dengan caranya yang lain. Iya. Bukan sekejap-sekejap aja. Makanya maunya saya, Ibu nanti harus jalanin, syukurin sambil dinikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Harus dijalanin. Dijalanin sambil disyukurin, sambil dinikmatin, nanti tinggal terkabul. Tapi alhamdulillah Pak Haji ya, sudah banyak sih perubahan Pak Haji. Saya juga kalau umpama ada yang saya tidak suka, sudah tidak terpancing, tidak ada. Pokoknya pikiran ini cuma ke atas semua sudah, tidak kayak kemarin. Kemarin masih selalu terpancing anak-anak kalau lambat ngerjakan, kalau anak-anak apa masih kadang terpancing. Tapi sekarang alhamdulillah, mungkin lantaran kodam juga kan Pak Haji ya. Alhamdulillah sekarang ini anak-anak apa tidak terpancing, tidak kayak kemarin-kemarin. Pokoknya Ibu jalanin sambil gembira. Ya, Syukur-syukur Ibu bisa bikin gembira orang di sekitar Ibu, anak, iya, siapa tuh di sekitar Ibu, bikin dia gembira. iya Pak Haji. Kok gitu Pak Haji? Lah ini saya lagi bikin gembira Haji Marco. Nasi uduk, pesen Den. Gitu. Apa tadi makannya pakai apa? Samain. Kan dia gembira. Bohong saya nggak dibayar kontan sama Allah. Dibayar kontan. Gitu. Selalu digantikan. Iya, bikin gembira. Ibu juga begitu. Bikin senang. Ya sih Pak Haji. Kita kebanyakan, Pak Haji, kita harus kerja ya untuk cari duit. Loh, emang ada. Udah jalanin, syukur, nikmati sambil gembira aja. Ibu sambil gembira. Nanti Ibu ikut tahajud malam anak yatim.